Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memenuhi UTS analisis laporan keuangan, yaitu menganalisis laporan keuangan perusahaan PT Kimia Farma Tbk. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan saya Nima Sayunda dari Prodi Manajemen kelas A semester 4, NIM 2201010285. Langsung aja lanjut ke materi pertama. Baik, yang pertama terdapat rasio likuiditas. Rasio likuiditas yang pertama yaitu rasio lancar. Untuk data dan pengertiannya bisa dilihat sebagai berikut. Rumus rasio lancar yaitu aset lancar dibagi utang lancar. Untuk analisisnya, PT Kimia Farma menunjukkan peningkatan rasio lancar sebesar 2% dari yang awalnya pada tahun 2021 sebesar 1,03 menjadi 1,05 pada tahun 2022. Rasio lancar yang lebih tinggi menunjukkan kondisi keuangan yang lebih baik. Artinya, PT Kimia Farma lebih mampu untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancarnya. Yang kedua yaitu rasio sangat lancar. Untuk data dan pengertiannya bisa dilihat sebagai berikut. Rumus rasio lancar yaitu aset lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar. Untuk analisisnya, PT Kimia Farma menunjukkan peningkatan rasio sangat lancar sebesar 8%. Dari yang awalnya pada tahun 2021 sebesar 0,58 menjadi 0,66 pada tahun 2022. Rasio sangat lancar yang lebih tinggi menunjukkan kondisi keuangan yang lebih baik. Yang ketiga yaitu rasio kas. Rumus rasio kas yaitu kas plus setara kas dibagi utang lancar. Untuk analisisnya, PT Kimia Farma Tbk menunjukkan peningkatan rasio kas sebesar 14% dari 0,12 di tahun 2021 menjadi 0,26 di tahun 2022. Selanjutnya yaitu rasio perputaran kas. Rumus rasio perputaran kas yaitu penjualan bersih dibagi modal kerja bersih. Untuk analisisnya, PT Kimia Farma Tbk mengalami penurunan sebesar 37%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan kurang efisien dalam mengonversi kasnya menjadi penjualan dan pendapatan pada tahun 2022. Berikutnya yaitu inventory to net working capital. Rumusnya yaitu persediaan dibagi modal kerja bersih. Untuk analisisnya, PT Kimia Farma Tbk menunjukkan penurunan sebesar 4,44% dari 12,19 di tahun 2021 menjadi 6,75 di tahun 2022. Yang kedua terdapat rasio aktivitas. Rasio aktivitas yang pertama yaitu rasio perputaran piutang. Untuk data dan pengertiannya bisa dilihat sebagai berikut. Rumus rasio perputaran piutang yaitu penjualan dibagi piutang. Untuk rumus dari days of receivable yaitu 365 dibagi perputaran piutang. Untuk analisisnya, PT Kimia Farma mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar 1,86%, menunjukkan ada perubahan dalam kebijakan manajemen kredit atau dalam struktur penjualan. Ini bisa mengindikasikan peningkatan dalam pembayaran piutang yang lebih lambat atau peningkatan dalam penjualan kredit. Selanjutnya, rasio perputaran persediaan. Rumus rasio perputaran persediaan yaitu penjualan dibagi persediaan. Untuk rumus dari inventory turnover of days yaitu 365 dibagi perputaran persediaan. Untuk analisisnya, PT Kimia Farma mengalami penurunan sebesar 1,75%, mengindikasikan bahwa perusahaan memerlukan lebih banyak waktu untuk menjual persediaan mereka. Selanjutnya, rasio perputaran utang usaha. Rumus rasio perputaran utang usaha yaitu beban pokok penjualan dibagi utang usaha. Untuk rumus dari days payable outstanding yaitu 365 dibagi perputaran utang usaha. Untuk analisisnya, PT Kimia Farma mengalami penurunan sebesar 26%, menunjukkan bahwa perusahaan memperlambat pembayaran kepada pemasoknya. Selanjutnya, rasio perputaran modal kerja. Rumus rasio perputaran modal kerja yaitu penjualan bersih dibagi modal kerja. Untuk analisisnya, PT Kimia Farma mengalami penurunan yang cukup drastis sebesar 37%, menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kesulitan dalam mengelola modal kerjanya dengan efisien. Selanjutnya, rasio perputaran aktiva tetap.
Rumus rasio perputaran aktiva tetap yaitu penjualan bersih dibagi aset tetap. Untuk analisisnya, PT Kimia Farma mengalami penurunan sebesar 38%, mengindikasikan bahwa perusahaan membutuhkan lebih banyak waktu untuk memanfaatkan investasi dalam aktiva tetapnya. Selanjutnya, rasio perputaran aktiva. Rumus rasio perputaran aktiva yaitu penjualan bersih dibagi total aset. Untuk analisisnya, PT Kimia Farma mengalami penurunan sebesar 25%, menunjukkan bahwa perusahaan tidak mengoptimalkan penggunaan asetnya dengan efisien. Yang ketiga, terdapat rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas yang pertama yaitu debt to asset ratio. Rumusnya yaitu total utang dibagi total aset. Untuk analisisnya, PT Kimia Farma Tbk menunjukkan penurunan sebesar 5% dari 0,59 di tahun 2021 menjadi 0,54 di tahun 2022. Selanjutnya yaitu debt to equity ratio. Rumusnya yaitu total utang dibagi total ekuitas. Untuk analisisnya, PT Kimia Farma Tbk menunjukkan penurunan sebesar 28% dari 1,45 pada tahun 2021 menjadi 1,17 pada tahun 2022. Selanjutnya yaitu long term debt to equity ratio. Rumusnya yaitu utang jangka panjang dibagi total ekuitas. Untuk analisisnya, PT Kimia Farma Tbk menunjukkan penurunan sebesar 31%. Selanjutnya yaitu times interest earned. Rumusnya yaitu EBIT dibagi total biaya bunga. Untuk analisisnya, PT Kimia Farma Tbk mengalami penurunan sebesar 55%, menunjukkan bahwa perusahaan mungkin menghadapi kesulitan dalam membayar bunga atas utangnya dengan laba yang dihasilkan. Yang keempat, terdapat rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas yang pertama yaitu gross profit margin. Rumusnya yaitu laba kotor dibagi penjualan bersih. Untuk analisisnya, PT Kimia Farma Tbk menunjukkan peningkatan sebesar 3%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan efisiensi dalam menghasilkan laba kotor dari penjualan pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Berikutnya yaitu net profit margin. Rumusnya yaitu laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih. Untuk analisisnya, PT Kimia Farma Tbk mengalami penurunan sebesar 1% untuk menunjukkan penurunan dalam kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan bersih dari penjualan. Berikutnya yaitu return on sales. Rumusnya yaitu EBIT dibagi penjualan bersih. Untuk analisisnya, PT Kimia Farma Tbk mengalami penurunan sebesar 25%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan laba yang lebih rendah dari penjualan dibandingkan dengan sebelumnya. Berikutnya yaitu return on asset. Rumusnya yaitu laba bersih dibagi total aset. Untuk analisisnya, PT Kimia Farma Tbk mengalami penurunan sebesar 11%. Ini menandakan bahwa perusahaan menghasilkan laba yang lebih rendah dari aset yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu return on equity. Rumusnya yaitu laba bersih dibagi total ekuitas. Untuk analisisnya, PT Kimia Farma Tbk mengalami penurunan sebesar 29%. Ini menunjukkan penurunan yang signifikan dalam efisiensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham relatif terhadap ekuitas yang mereka miliki. Selanjutnya yang terakhir ada rasio pasar. Rasio pasar dibagi menjadi dua. Yang pertama, return on sales atau price earning ratio. Rumusnya yaitu harga pasar per lembar saham dibagi laba per lembar saham. Untuk analisisnya yaitu PT Kimia Farma menunjukkan bahwa harga saham perusahaan sebanding dengan laba bersih yang dihasilkan per saham. Yang terakhir yaitu earning per share. Rumusnya yaitu laba bersih dibagi jumlah saham beredar. Untuk analisisnya yaitu PT Kimia Farma mengalami penurunan sebesar 33%. Hal ini menunjukkan penurunan laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan per sahamnya. Sekian presentasi hasil analisis laporan keuangan perusahaan PT Kimia Farma Tbk yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.